Oke, lah di sana lah tahu kan kalau calon nominang tuh berharga gitu. Jadi untuk di sana kalau ada acara jangan lupa undang cara nominang. Nah, kawan-kawanku pasti bertanya, Mak, apa yang ada di Sanggar Seni Carano Minang dan kegiatan apa saja yang dilakukan di Sanggar Seni Carano Minang? Ada lo pertanyaan, Mak, apa yang membuat kalian apa yang menjadi prioritas di sanggarku gitu? Kok kalian serba bisa gitu kan, Mak? Nah, jadi pertanyaan itu yang membuat kami bangga dan sekaligus kami pengen minta pula tanggapan dari Mama terhadap pertanyaan kawan-kawanku, Mak. Kalau dilihat pada kini nanado di dalam sanggar cara dominang kegiatannya yang pertama telempong, yang kedua randai, yang ketiga tari piring, kemudian tari persambahan dan bermacam-macam tari, dan juga rebana. Rebana berbeda dengan rebana yang sekarang. Rebananya adalah rebana tradisional. Cuma yang tidak hidup sekarang sudah mati itu selawat dulang. Iya. Itu yang selawat dulang ini kan bervariasinya itu kan meningkatkan kepada suara yang bagus. Iya. Kalau suara tidak bagus itu Berpengaruh. jadi tidak bisa dikembangkan suaranya kalau tak bagus. Kalau selawat ulang ini jadi ini yang boleh kita tidak berkembang lah. Kira-kira selawat ulang ini itu saja yang kami lihat pada saat ini. Nah, kalau randai itu biasanya kan ada randai tadi nak Mak. Ya. Nah, randaiku biasanya identik dengan cerita yang ada di randaiku gitu. Kabarnya Mak di randai Carano Minangku ceritanya berbeda sama randai-randai yang ada kini Mak. Apa yang buatnya berbeda tuh Mak ceritanya Mak? Ya, kalau kami lihat dahulu semasa awam ketek-ketek itu masih ketua yaitu Gampo Sobono Mulia, itu ceritanya itu Sultan Amirullah. Sultan Amirullah. Kemudian selanjutnya juga ada ceritanya tuh Lareh Simawang ceritanya. Kemudian Ambo sebagai generasi ketiga berpikir menggali bagaimana sejarah legenda Sungai Jambur ini. Maka Ambo karanglah suatu cerita waktu itu, yaitu cerita Datuk Baringin Sati. Dan cerita Datuk Baringin Sati itu keadaannya dapat dilihat kenyataannya di Sungai Jambur. Contohnya saja tempatnya di Kubang itu saja. Ada lokasinya. Adanya Upi Yentisari, ini Bukit Yentisarinya ada. Kemudian daerah Sawah Lie, tempat Sultan Karinduannya, rumahnya ada di sana itu. Kemudian dia menuntut ilmu ke daerah Tanah Putih, itu ada itu di sana tuh, jauh dari sini. Ada lokasinya dapat ditunjukkan. Jadi menurut pemikiran kami karanglah suatu cerita legenda yaitu cerita Datuk Baringin Sati. Yang kunci cerita ini yaitu kaldu paku, kacang balimbiang, tempurang lenggang-lenggakkan. Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang nagari dipertengahkan. Begitulah kesimpulan dalam cerita itu. Contohnya saja Datuk Sultan Rajaduni, adik dari Datuk Baringin Sati, Siti Halimah, dia meninggal. Itu sudah tanggung jawab mama mendidik kemanakan yang ada. Kemudian juga bagaimana antara anak dan kemenakan mendidiknya supaya dia berjalan di atas jalan agama dan tidak di luar dari garis adat yang dilaksanakannya. Ini adalah didikan yang harus dilaksanakan di dalam cerita ini.
Itulah secara ringkasnya Mama sampaikan. Kalau kesehatan Mama masih diberi oleh Allah untuk nanti, Mama ini ingin juga mengarang cerita legenda, yaitu Datuk Badarah Putih. Itu keturunannya itu bagian suku Tianyi. Tempatnya itu ada di Kota Tinggal. Legendanya itu kalau ada kesehatan mengizinkan, minta izin kepada penghulu Tianyi untuk mengarang cerita ini dengan sebaik-baiknya. Nanti masukkan dibawakan oleh kesenian Randai Carano Minang ini nanti. Kalau kesehatan Mama mengizinkan nanti, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan cerita ini selesai nanti. Amin. Nah, di sana kasadonyo awak berdoa bersama semoga mama kita diberi kesehatan. Nah, kenapa? Karena kami dari Sanggar Seni Carano Minangko berharap penuh supaya kami bisa tahu di mana lokasi yang bana-bana ada di carito tentang Baringin Satiko gitu. Nah, di sana kasadonyo bersedia kan? Semoga besok kalau ada mama ke wakatu awak pai kan untuk mencari lokasi itu. Pasti. Oke. Nah, kok pertanyaan yang paling yang terakhir gitu, Mak. Tapi yang terakhir banalai. Nah, terakhir satu kok part satu tapi yang terakhir gitu, Mak. Nah, kan dulu tuh Mak pasti ada permainan anak nagari kan, Mak. Tapi kalau kini dicari permainan tuh ndak do nampak nyolai gitu, Mak. Kami pengen lo menuangkan permainan anak nagari ko dalam bentuk kesenian. Tuh kami minta lah ulasan dari Mama apa sih permainan anak nagariko gitu supaya dek kami tahu ndak hilang dek kami Mak, kami adon ke dalam bentuk tari atau kesenian yang lain beko kami laksanakan gitu Mak. Apa yang ada tuh Mak, soalnya kalau ketika dek kami yang ada palingan sepak taekwondo itu main kalereng gitu kan atau main kajai, cuman itu yang tahu. Jadi apa yang ada Mak yang unik gitu Mak yang ada di Nagari Sungai Jampur itu Mak. Yo, kalau Mama Jalil ketinggalan nampak yang kurang kini nampak itu silek. Silek anu nampak berkembang. Silek itu membutuhkan guru yang terbaik. Apalagi Mama lah tua, tidak bisa lah kalau di segi silek kama aja anak-anak segala macam angok lah sasak matulah kabun tak bisa lah. Jadi iko kita mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk membina guru-guru yang ada di kabupaten segala macam dan guru silek bisa terjun untuk membina Sanggar Seni Carano Minangko untuk masukkan otak silek ini. Kita sangat ketinggalan lahi ada silek cuma sekadar silek langkah sampai untuk warga kesenian itu dan ada nampak. Kemudian kalau dicari di daerah-daerah lain berkembangnya adanya tari galuh, adanya kesenian balota, kemudian seperti daerah taruan-taruan di kemudian adanya luka gilo. Jadi kalau dapat hendaknya di Sanggar Seni Carano mencakup kalau bisa nanti pemerintah nagari mendanai atau mendatangkan guru untuk dapat dibina di kesenian Carano Minang. Itu harapan Mama untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan pemerintah nagari untuk selanjutnya bisa membina dengan sebaik-baiknya. Demikian harapan Mama. Oke. Nah, di sana sadonyo Allah mendengarkan harapan dari Mama awak gitu kan. Nah, awak sebagai perwakilan dari masing-masing sanggar mengucapkan
Nah, awak perwakilan dari Sanggar Seni Carano Minang mengucapkan terima kasih Mak terhadap waktunya dan kesempatannya dan ilmu yang Allah Mama agian ke kami ko. Semoga yang Mama sampaikan ke kami ko tidak lupa dek kami, kalaupun lupa ada yang terekam dek kawan-kawan dan dijadikan dokumentasi dari kami gitu Mak. Misalkan bisa nak Mak ada yang lupa dek Mama menyampaikan kini dan Mama ingin menyampaikan ke kami dan kami mana tahu ada lo niobatannya, lain bisa Mak berkesempatan hadir balik Mak. Insya Allah bisa. Nah, oke. Kalau kesehatan mengizinkan. Amin. Nah, di sana kasadonyo Mama alah menjalehan sejarah nagari Sungai Jambur sampai ke Sanggar Seni Carano Minang. Nah, di kawan-kawan kasadonyo ada yang bertanya nak. Ayo. Saya akan bertanya, Ropi tanyalah apa yang akan ditanyakan ke Mama awak. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali untuk kini ko ingin bertanya Mak tentang pesan pengarahan Mama tentang anak-anak nagari nang kini yang punya kerajaan di dalam nagari, segi kegiatannya. Jadi pesan Mama untuk anak-anakku generasi kami ko boleh dari kami ko lupu mainan, kalau ada kawan lupu kami mainan gitu. Dan tamakan zaman anak nagariku tinggal kewajiban-kewajibannya merdeka orang gay atau sumbang dua balennya langgar apa segala macam. Jadi pesan Mama tentang anak-anak nagari ini. Kalau pesan dari Ambo Mama Iskandar Paduko Sati, hendaknya kegiatan kesenian Carano Minangko tetap berlanjut sehingga generasi muda ko indak terfokus ke AP saja. Ko baru sekete AP. Jadi kalau ada kegiatan mungkin hilang AP segala macam. Jadi kemudian lah ada kegiatan kita di Sanggar. Yang pertama kita tidak merasa jenuh tentang kesenian ini. Kemudian kita menjauhi dari hal-hal yang kurang baik seperti narkoba, minuman-minuman keras, segala macam. Kita sudah terfokus kepada kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat dan menjauhi kita dari hal-hal yang berbuat maksiat. Itu saja pesan Mama, supaya kegiatan ku hendaknya lebih baik untuk masa yang akan datang. Demikian saja dari Mama pesan. Terima kasih banyak atas jawaban dari Mama. Nah, ada yang bertanya lai. Dah. Pas. Oke. Nah, baiklah karena waktu lah hampir zuhur. Nah, Mama awak kape sembayang lo kan. Nggak mungkin awak tahan di sikur kan. Nah, baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf kalau penyampaian dari kami yang kurang wajar dan yang tak disengaja gitu kan. Kadang waktu kami mencari kamera rasum bola wanjo ya kawan-kawan kan. Nah, karena itu kami minta maaf sebelumnya. Lah terima kasih Mak lah bisa hadir dan kesempatan dalam hal ini. Dan terima kasih banyak Mak lah hadir dalam acara kami kok. Semoga di lain waktu Wak bisa mengulang cerita kembali ya dengan versi yang lain gitu Mak. Nah, Mbak Ama, ada nak masukan siapa sih yang selanjutnya yang bisa kami undang untuk acara kami kok Mak? Siapa yang bisa Wak undang lagi? Rekomendasi. Ya kalau untuk kegiatan yang diundang seperti anggota BPN, kemudian pemerintah nagari, kemudian jika perlu terkait juga dinas pariwisata Kabupaten Solo. Dan juga kalau tidak salah Mama pantau kalau sudah 1 tahun Sanggar Seni Carano Minang itu telah bernaung dengan Sanggar Saike SKBR Kabupaten Solo kalau tidak salah. Iya betul. Nah, itu menambah wawasan kita yang kita seperti kata tak kurang dalam saya. Jadi kira-kira menambah wawasan luas pemikiran kita. Jadi mudah-mudahan para pencinta-pencinta kesenian Minangko bernaung hendaknya di bawah kesenian Sanggar Saike SKBR Kabupaten Solo. Itu harapan Mama untuk akan datang. Amin. Doa laksana sadonyo semoga Sanggar Seni Carano Minangko bisa mengundang Urandina serta yang lain yang berpengaruh terhadap kesenian yang ada di Minangkabau ko. Baiklah kita tutup saja. Lupa ada pantun cek woi. Nyolangana. Yo. Tapi pakai segeh yo. Oke.
Kalilawa di Pulau Rimbang. Anak rusuh mati tadabiah. Sasek jogawa mohon ditimbang. Padodoso ampunan labiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.